Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Sofan telah mengakhiri hidup Yan Huang dan juga Kaisar Pedang. Dengan begini, Sofan telah berhasil mengirimkan dua lagi musuhnya yang ada di masa lalu dan tinggal mengurus sisanya. Namun, sayang sekali di part kali ini Sofan akan sedikit kecolongan. Apa itu? Kita akan bahas lagi di part 259 dan part kali ini aneh ambil dari kelanjutan bab 1273 sampai 1278. Di sisi lain, Yun Chang sekarang bersama beberapa wanita lain sedang berbincang dengan King Chen dan membahas tentang masa lalu Sofan. Tentu saja, Sofan sudah meminta mereka untuk merahasiakan cerita tentang apa yang terjadi di dunia bawah. Jadi mereka hanya menceritakan tentang yang tidak terlibat dengan hal itu. Mendengar semua cerita ini, Cucu terlihat bingung. Nona Luo, maafkan saya jika saya tidak sopan. Tapi, apakah kalian menyukai Sofan? Jika memang demikian, bukankah lebih baik kalau Sofan bersama dengan kalian? Mengapa dia harus repot-repot datang padaku? Ataukah sebenarnya dia itu hanya sedang memanfaatkanku saja? Mendengar itu, Yun Chang menghela nafas dan berkata, "Apa menurutmu Sofan adalah orang yang seperti itu?" Saya tidak yakin. Tapi, sejak kematian guru, saya tidak bisa lagi berhenti memikirkan tentang masalah ini. Apakah memang sejak awal Sofan mengincar ke-8 kaisar? Belum lagi, dia sungguh terlihat aneh. Bahkan Patriark Luo pun mengikuti semua arahannya tanpa sedikit pun membantah. Itu terlalu tidak masuk akal untuk seorang karakter pengurus rumah tangga. Yun Chang menatap Cucu dan kemudian menepuk tangannya pelan. Saudari Ju, kamu harus percaya pada bocah itu. Bahkan jika dia mengkhianati dunia, dia tidak akan pernah mengkhianatimu. Aku benar-benar ingin percaya akan hal itu. Tapi dengan semua kejadian ini, saya semakin tidak bisa tenang dan terus berpikir kalau dia mungkin punya tujuan khusus untuk mendekatiku. Nona King Chen, apapun alasannya, apapun yang ada di belakang tindakannya, tapi jika itu tentang dirimu, dia tidak pernah main-main. Dia selalu tulus terhadapmu, karena dia hanya menyukaimu, kata Suang Er sambil tersenyum. Namun, semakin mereka menjelaskan, semakin juga Cucu merasa ada yang janggal. Mengapa kalian tampak sangat tahu alasan yang dimiliki oleh Sofan? Tapi, kenapa aku sendiri tidak bisa melihatnya? Kalian mengatakan kalau dia tulus padaku, dan aku memang merasakannya. Tapi, dia sendiri sebenarnya bisa memiliki banyak wanita cantik di sekitarnya. Jadi kenapa dia justru memilihku? Aku tidak semenarik kalian semua, kata Cucu dengan wajah sedih. Yun Chang menghela nafas dan kemudian berkata, kalian berdua memang sangat mirip. Kalian terus menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak perlu kami jawab sama sekali, karena kalian sudah tahu jawabannya. Hah? Maksud Nona Yun Chang apa? Kamu bisa menjawabnya sendiri. Selain itu, aku sekarang hanya bisa berkata bahwa Sofan adalah orang yang bersedia untuk memulai segalanya dari dasar denganmu. Dia bahkan tidak ingin kami mengungkit kenangan-kenangan lama. Kenapa? Kenapa dia tidak mau membicarakan itu? Cucu semakin bingung. Sudahlah,
Anak itu memperlakukanmu dengan baik kan? Jadi kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkan hal-hal kecil, kata Yuncang sambil tersenyum. Semua orang dari keluarga Luo, keluar! Tiba-tiba saja dari luar sebuah suara mengguncang seluruh kota Luojia. Bahkan beberapa ubin sampai terlihat retak karenanya. Mendengar itu, wajah Yuncang menjadi serius dan dia berkata, "Sial, siapa orang-orang ini? Zofan baru saja mengirimkan semua ahli terkuat di keluarga untuk keluar. Tapi sekarang musuh datang menyerang. Ini sungguh gawat. Nona Yuncang, ayo keluar untuk memeriksa situasi di luar," kata Suang Er yang segera mengusulkan. Yuncang pun mengerti dan segera mereka berdua keluar dari dalam rumah, sedangkan Juju tetap tinggal di dalam rumah. Setelah sampai di luar sana, Yuncang bisa melihat Meng San yang saat ini berdiri di hadapan mereka semua dengan aura yang mengintimidasi. "Senior, saya tidak tahu kenapa senior datang dengan penuh amarah ke pintu gerbang kami. Apakah keluarga Luo kami telah menyinggung senior sebelumnya?" tanya Yun Hai yang rupanya juga sudah ada di sana sambil mengepalkan tinjunya. Meng San melirik Yun Hai, namun dia tidak bicara. Sekarang Su Tianzuanlah yang berseru, "Di mana Zofan, pengurus rumah tangga kalian? Suruh dia keluar dan menemui kami." "Senior, maafkan saya. Saya khawatir Anda tidak akan bisa menemui Steward Zuo dalam beberapa bulan ke depan. Apakah ada sesuatu yang dia lakukan sampai para senior menjadi begitu marah seperti ini?" "Hah? Kau masih berani bertanya? Padahal kau adalah patriark dari keluarga Luo. Apa kau tidak tahu akan tindak tanduk bawahanmu sendiri? Dia sangat berani, sampai-sampai dia menginginkan semua kekuasaan kami. Padahal kami memberikan kepercayaan yang besar pada kalian. Tapi anak itu justru berusaha mengambil keuntungan yang lebih besar. Karena itu sekarang, Tuan kami ingin dia datang dan dia harus dihukum hari ini," kata Su Tianzuan yang kini tampak mengutuk. Maafkan saya senior. Namun, siapakah tuan ini sebenarnya?" kata Yun Hai dengan gugup. "Apa kau tidak mengenalinya? Beliau adalah tuanku, Meng San, kepala dari Gunung Suci ke-6. Hari ini tuanku datang untuk menghukum Zofan. Jadi cepat minta dia untuk keluar, atau kami akan menghancurkan seluruh keluarga Luo hari ini." Yun Hai seperti terpukul dan wajahnya pun terlihat masam. Sial, Gunung Suci ke-6? Mengapa mereka bertindak terlalu cepat? Padahal klan naga masih belum mulai bergerak, gumam Yun Hai. Lalu Meng San dengan suara dingin berkata, "Tidak perlu banyak bicara. Bunuh mereka semua. Dan setelah itu temukan Zofan. Jangan sampai reputasi Gunung Suciku rusak hanya karena keluarga kecil seperti mereka." "Baik," teriak ketiganya yang langsung bersiap untuk menyerang. Mendengar ini, tentu Yun Hai tampak masam. Jika orang ini bergerak, jelas keluarga Luo tidak akan selamat. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang, karena para tetua juga sedang pergi menjalankan tugas dari Zofan. Mereka kini tidak punya kesempatan sama sekali. Ketiga pemuda dari Gunung Suci itu sudah bersiap untuk menyerang. Namun tiba-tiba sebuah teriakan terdengar di sana. "Tunggu!" Su Tianzuan menoleh ke arah sumber suara itu dan berkata, "Seorang gadis kecil, apa kau ingin mendapatkan kehormatan untuk mati pertama kali ini?" Wanita itu berkata,
berhentilah menyerang untukku." "Untukmu? Memangnya siapa kau? Kenapa kau begitu berani meminta pada kami?" kata Su Tianzuan sambil tertawa dengan keras. "Kalian bertiga mungkin tidak peduli padaku, tapi kurasa tuanmu tidak akan memiliki pemikiran yang sama. Aku, Chu Qingchen, tunangan dari putra Tuan Mengshan, dan tuanku adalah Yan Huang. Berhentilah untuk menyerang keluarga Luo," kata Qingchen dengan wajah serius. Ketiga pemuda itu pun segera tertawa dan tidak menganggap serius kata-kata Cucu. Mereka hanyalah menganggap Cucu sebagai orang gila karena Cucu berani menghentikan mereka bertiga. Jadi ini mereka kembali bersiap untuk menyerang. Tapi kemudian suara dingin terdengar di sana. "Jadi setelah menghilang dari sektemu sendiri, kau ada di sini. Artinya kau memang benar-benar dibawa oleh keluarga Luo. Jadi apakah keluarga Luo lah penyebab dari kematian putraku?" Mendengar ucapan dari Mengshan, ketiga pemuda itu pun berhenti. Mereka terlihat mengerutkan kening. Tidak ada jawaban. Dan karena itu Mengshan menjadi semakin geram. Suaranya terasa semakin berat. "Katakan padaku, bagaimana putraku bisa meninggal?" "Mungkin sebelumnya aku tidak menganggap serius keluarga Luo. Tapi jika fakta ini benar, artinya kalian seharusnya cukup kuat. Jika memang begitu, maka orang tua ini harus menginterogasi kalian secara pribadi. Aku tidak akan pernah melepaskan siapapun yang telah menjadi pelaku kematian putraku." Yunhai kini berusaha tetap terlihat tenang, meskipun dia sebenarnya sangat tertekan. Lagi pula dia tahu bahwa pembunuhnya sebenarnya adalah So Fan. Tapi jika dia mengakuinya begitu saja, maka seluruh keluarga Luo akan tetap dihancurkan. Mengshan melihat bahwa tidak ada jawaban sama sekali. Lalu dia pun memberikan perintah. "Sekarang kalian tidak menjawab pertanyaanku, maka aku tidak peduli lagi dengan kalian. Su Tianzuan, basmi mereka semua untukku." "Baik tuanku," kata Su Tianzuan dan dua orang lainnya. Segera ketiganya pun bergerak. Tapi Cucu segera meletakkan tangannya di leher dan berseru, "Jika ada anggota keluarga Luo yang mati hari ini, maka aku Chu Qingchen akan pergi bersama mereka menuju alam baka." "Tunggu." Mengshan segera membuka mulut dan menghentikan ketiga pemuda itu yang kini mereka sudah siap untuk menyerang. "Hubungan apa sebenarnya yang kau miliki dengan mereka? Kenapa kau sangat melindungi mereka semua?" kata Mengshan pada Cucu. "Aku hanya berhutang budi pada mereka. Selain itu, kematian putramu juga tidak ada hubungannya dengan mereka. Di hari itu, aku bersama dengan mereka dan tidak ada yang melakukan penyerangan ataupun yang membahayakan putramu. Jadi, aku bisa mengatakan bahwa mereka bukanlah pelakunya," kata Cucu. "Benarkah begitu? Jika memang begitu, aku tidak punya lagi urusan dengan keluarga Luo. Jadi, aku tidak akan memusnahkan keluarga Luo. Tapi sekarang Qingchen, kau harus ikut denganku sebagai gantinya. Dan juga aku akan membawa patriark dari keluarga Luo sebagai saksi. Selama dia mau memberikan semua kesaksian secara jujur, maka aku tidak akan melakukan apapun padanya dan dia akan dibebaskan." Cucu menoleh ke arah Yunhai, dan dia pun mengangguk. Keduanya segera pergi ke sisi Mengshan, lalu ketiga orang itu pergi dari sana.
Setelah Meng San membawa Cucu dan juga Yun Hai pergi, kini ketiga pemuda itu kembali menatap semua orang yang ada di sana dan aura membunuh terpancar dari mereka. "Tuan, apa yang kalian lakukan? Bukankah Tuan Meng San mengatakan bahwa akan membebaskan keluarga kami?" tanya Yun Chang. "Itu memang benar. Tuanku memang tidak akan menyentuh kalian sesuai dengan yang ia janjikan. Tapi tidak dengan kami. Kami memiliki urusan pribadi yang harus diselesaikan. Bagaimanapun, kami harus membuat perhitungan pada Sofan yang telah berani bertindak semaunya dan memanfaatkan kami. Karena itu hari ini, kamilah yang akan menghancurkan keluarga Luo." Mendengar itu, tubuh Yun Chang bergetar dan wajahnya menjadi masam. Lalu setelah itu, beberapa jam pun berlalu dan di luar kota Luojia, kini Sofan datang bersama dengan Jian Tong. Mereka berhenti karena berpapasan dengan Tetua Li serta rombongan yang lain, di mana mereka juga telah menyelesaikan misi mereka. Kini, keempat kaisar yang tersisa telah dibasmi oleh keluarga Luo. Akhirnya dendam Sofan pada kedelapan kaisar telah terbayar lunas. Kedelapan-delapannya telah mati. Maka yang tersisa sekarang adalah Gunung Suci. Setelah menceritakan apa yang telah mereka lakukan, di sana Jian Tong tiba-tiba berseru, "Ayah, lihat! Ada yang aneh dengan Luojia. Setengah tembok kota telah hancur. Sepertinya kita harus bergegas kembali." Sofan mengerutkan keningnya. Sekarang kedelapan kaisar telah diatasi dan klan naga juga ada di pihak kita. Lantas siapa yang berani memprovokasi keluarga Luo? Sofan tiba-tiba seolah menyadari sesuatu dan dia pun bergegas kembali ke kota. Kini di tengah kota, Yun Chang dan juga para pejabat lainnya diikat di tiang dan tubuh mereka dipenuhi dengan bekas luka cambukan. Banyak darah yang mengalir dan juga yang sudah mengering. Artinya penyiksaan ini sudah berlangsung cukup lama. Gu Xianfeng kembali menghentakkan cambuk ke arah Yun Chang. Dan dia berkata, "Aku telah mengayunkan ratusan cambuk dan sekarang aku cukup lelah, Kak. Sepertinya aku akan istirahat dulu." "Terus cambuk mereka. Kali ini mereka telah berani membuat kita yang adalah murid dari Gunung Suci yang bermartabat menjadi lelucon. Aku tidak bisa membiarkan mereka mati dengan tenang. Setidaknya mereka harus mengalami penderitaan sampai mereka lebih memilih mati daripada hidup," kata Su Tianchuan yang tampak bengis. Melihat ini, Yun Chang dan yang lainnya menggertakkan gigi. Lalu Luo Xifan berseru, "Apa yang terjadi pada kalian adalah hasil dari tindakan kalian sendiri. Jika semua orang memberikan wajah mereka pada kami sekarang, itu adalah hal yang wajar. Kak, izinkan aku membunuh bocah satu ini. Aku muak mendengar ocehannya." "Tidak, jangan bunuh dia. Aku ingin menyiksanya lebih lama lagi. Mereka harus menderita sampai memohon untuk mati." Sekali lagi Su Tianchuan mengangkat tangannya dan mencambukkan cambuk ke arah Luo Xifan. "Hentikan, Xifan masih anak-anak. Jangan menyakiti dia," teriak Yun Chang. Namun Su Tianchuan tidak mau berhenti dan cambuk itu bergerak dengan sangat cepat. Tiba-tiba saja, cambuk itu tidak bisa bergerak. Su Tianchuan tidak bisa menggerakkan tangannya sama sekali, seperti ada sesuatu yang menghentikan ujung cambuk miliknya. Saat Su Tianchuan menoleh ke arah ujung cambuk miliknya, ternyata di sana berdiri seorang pemuda yang mencengkram cambuk itu.
Steward Zuo! Teriak semua orang dengan penuh sukacita. Lalu Sofwan berkata, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Luo di wilayah alam kudus, kecuali mereka yang ada di luar. Maka pelaku semua ini jelas adalah ketiga murid dari Gunung Suci. Tebakanku memang tepat. Oh, kau Sofwan, akhirnya kau kembali. Sekarang kau harus menerima semua akibat karena kau telah berani menjadikan kami boneka di tanganmu. Bahkan jika Tuan Meng San meminta kami untuk tidak membunuh semua orang di keluarga Luo, hari ini kau dan seluruh keluarga Luo akan mati di tangan kami. Teriak Su Tianxuan. Dia langsung bergerak dan menyerang Sofwan dengan niat membunuh yang membara. Tapi Sofwan tidak bergerak sedikit pun. Dia mengangkat tangan dan menangkap pukulan dari Su Tianxuan. Seperti dia hanya menangkap pukulan dari seorang anak kecil. Bahkan jika tanah bergetar karena gelombang kekuatan di antara mereka, Sofwan tidak bergeming sama sekali. Anjing, apa ini? Aku harus mundur. Teriak Su Tianxuan yang terkejut dan memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Saat Su Tianxuan hendak menarik tangannya, rupanya dia juga tidak bisa bergerak. Tangannya dicengkram oleh Sofwan sampai tidak bisa lepas. Kenapa kau ingin pergi? Berhentilah meronta-ronta. Aku ingin bertanya, apakah Meng San yang kau sebutkan itu adalah kepala dari Gunung Suci ke-6 dan ayah dari Meng Xiaofeng? Sial! Su Tianxuan meronta kesakitan. Dia masih tidak bisa melepaskan diri. Jika kau memang tidak mau menjawab pertanyaanku, maka waktumu habis. Sofwan melambaikan tangannya dan langsung memukul wajah Su Tianxuan. Pukulan itu terlalu kuat, sampai wajah Su Tianxuan dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Gu Xianfeng tercengang. Kamu berani membunuh murid dari Gunung Suci? Apa kau sudah bosan hidup? Lihat, kami pasti akan membalaskan dendam. Tidak perlu banyak bicara. Kau juga tidak akan bisa pergi dari tempat ini. Sofwan melambaikan tangannya lalu segera, dan King Seng dan yang lainnya meluncur dari belakang. Mereka kemudian langsung mengeksekusi kedua orang yang tersisa. Dalam sekejap, ketiga pemuda itu yang berada di ranah Sain pun mati tanpa perlawanan. Sofwan kemudian memalingkan wajahnya dan mengabaikan ketiga orang yang sudah hancur. Lalu Sofwan berkata, "Nona, apa yang terjadi? Di mana Yun Hai dan King Chen sekarang? Aku benar-benar tidak bisa merasakan keberadaan mereka di sini." Setelah itu Yun Chang mulai menceritakan semua yang terjadi, dan Suang Er pun menambahkan beberapa hal yang ia temukan dari penerawangannya. Mendengar itu Sofwan terlihat terkejut. Jelas, karena sekarang King Chen telah dibawa pergi oleh Meng San. Dan dia tidak bisa berdiam diri saja. Dia harus segera bertindak. Karena sekarang Gunung Suci sudah mulai bergerak, maka kita juga tidak bisa tinggal diam. Tetua Li, Tetua Qiu, bersiaplah untuk bertarung di garis depan. Jangan sampai Gunung Suci mencoba mengambil apa yang sudah menjadi milik kita. Karena itu kirimkan 5 orang juga untuk mengatur barisan depan. Pergilah. Baik Steward Zuo, kata mereka. Sofwan, apa yang mau kau lakukan? Kata Yun Chang sambil menatap Sofwan. Kini dia sudah dibebaskan dari ikatannya sebelumnya. Bukankah sudah jelas? Kita akan melawan Gunung Suci. Melawan Gunung Suci? Mereka terlalu kuat. Apa kamu yakin bisa melewati ini? Tidak masalah. Lagi pula aku telah mengatur semua ini sejak lama.
Dan Nona, Anda sekarang adalah kepala keluarga Luo. Karena saat ini Patriark sedang tidak ada. Maka saya ingin Anda menyatakan perang terhadap Gunung Suci. Apa? Menyatakan perang? Bahkan klan naga saja masih belum kembali. Bukankah itu terlalu dini? Jika kita gagal, maka semua yang telah kita lakukan akan sia-sia, kata Yuncang dengan wajah khawatir. Tapi Sofan berkata dengan santai, "Tidak masalah, aku hanya ingin semua orang tahu bahwa kita tidak tinggal diam, bahkan jika itu adalah Gunung Suci. Dengan begitu di masa depan tidak akan ada yang berani macam-macam dengan kita." Yuncang tidak punya pilihan lain selain mengikuti ucapan dari Sofan. Lagi pula, dia selalu percaya pada ucapan Sofan. Adapun pertanyaan sebelumnya itu hanyalah sebuah verifikasi. Karena itu, Yuncang segera mengumumkan bahwa keluarga Luo menyatakan perang terhadap Gunung Suci. Mendengar berita ini, seluruh orang di alam kudus menjadi mendidih. Mereka telah menempatkan keluarga Luo di hati mereka. Selain itu, mereka juga menyimpan dendam pada ketiga murid dari Gunung Suci. Jadi tentu saja, jika mereka dibutuhkan, mereka akan mendukung keluarga Luo secara penuh. Meski tentu saja, bukanlah perang yang diincar oleh Sofan, melainkan ada sesuatu hal yang lain. Seperti sekarang ini, orang-orang di Gunung Suci tampak terkejut dan menatap keluarga Luo. Mereka tidak lagi meremehkan keluarga Luo. Kita akan berpindah ke sisi yang lain. Di salah satu ruang rahasia milik Gunung Suci ke-6, kini Yunhai dipaku pada sebuah kayu yang berbentuk salib. Di kedua tangannya terlihat darah yang masih terus mengalir dan mewarnai lantai yang ada di bawah. Kini wajah Yunhai terlihat pucat dan dia terlihat melemah. Nampaknya sudah sangat lama Yunhai disiksa di tempat ini. Lalu di depannya terlihat laki-laki tua yang tidak lain adalah Meng San. Dia masih terus berusaha menginterogasi Yunhai. "Aku tidak menyangka kalau mulutmu akan sekeras ini. Padahal kau tinggal mengatakan padaku siapa yang telah membunuh putraku. Dengan begitu, aku bisa mengampunimu. Aku bisa membebaskanmu dari semua rasa sakit ini." Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apapun, kata Yunhai yang masih terus menyangkal. Kau sungguh anak yang keras kepala. Asal kau tahu, aku memang berjanji tidak membunuhmu. Tapi aku bisa membuat hidupmu jauh lebih mengerikan daripada kematian. Karena itu cepatlah katakan, siapa orang yang telah membunuh putraku? Aku tidak tahu, kata Yunhai terus-menerus. Meng San makin geram. Jika kau terus mengelak, aku tidak bisa berbaik hati lagi. Di kemudian hari, akan kupastikan bahwa seluruh keluarga Luo akan menderita sampai mati. Tuan, sudah kukatakan, aku tidak tahu. Percakapan kedua orang ini terus berjalan. Namun pada akhirnya, Meng San tidak bisa memaksa Yunhai untuk mengaku. Pada akhirnya, Meng San hanya menjadi geram dan meninggalkan ruangan itu. Kini Meng San berjalan keluar dan kemudian dua buah sosok bayangan hitam datang di belakangnya. Lalu Meng San bertanya, "Bagaimana kabar dari gadis itu? Apakah ada masalah?" "Tuan tidak perlu khawatir. Dari yang kami lihat di catatan kuno, apa yang ada di tubuh gadis itu masih sangat sempurna," kata kedua pria itu. Mendengar ini, Meng San pun mengangguk dan meminta keduanya pergi. Lalu Meng San kini berjalan ke dekat pintu dan berkata dengan lembut, "King Chen, bolehkah aku masuk?"
"Silakan," kata cucu dari dalam kamar. Kemudian Meng San pun tersenyum melihat sosok cucu yang kini duduk dengan manis. Namun cucu langsung menyela. "Di mana Patriark Luo? Di mana kamu menyekapnya?" "King Chen, kamu tidak perlu khawatir. Tuan Luo adalah temanmu. Karena itu aku tidak akan melakukan hal yang jahat padanya. Dia baik-baik saja sekarang, jadi kamu tidak perlu khawatir." "Tidak, aku mau bertemu dengannya," kata cucu. "Itu tidak bisa. Maafkan aku. Aku tidak bisa mempertemukanmu dengannya. Bahkan, jika kamu dan Fang Er tidak terlalu akrab, tapi aku memperlakukanmu layaknya menantuku sendiri. Aku tidak ingin melihat menantuku bersama dengan laki-laki lain," kata Meng San sambil menghela nafas panjang. "Saya ucapkan terima kasih pada perhatian Tuan Meng. Namun, saya tidak punya perasaan apapun pada putra Anda, dan saya tidak ingin menjadi menantu Anda. Karena itu izinkan saya untuk pergi bersama dengan Patriark Luo," kata cucu yang mencoba untuk bernegosiasi. Sungguh malang nasib putraku. Dia tidak diterima oleh wanita yang dia sayangi. Lalu dia juga harus menemui ajalnya di tempat yang asing. Putraku yang malang. Nona Chu, jika Anda mengetahui sesuatu tentang kematian putraku, bisakah Anda memberitahu saya? Saya hanya ingin mengantar kematiannya dengan tenang. Maafkan aku Tuan Meng. Aku tidak mengetahui apapun tentang kematian putramu, kata cucu dengan tulus. Meng San tiba-tiba terlihat pucat dan berteriak. Dia kemudian jatuh tersungkur di lantai sambil memegangi dadanya. Segera dua orang pemuda datang dan memegangi Meng San. Nona Chu, waktuku tidak lama lagi. Setelah ini bisakah kamu menuruti satu permintaanku? Kata Meng San dengan sekuat tenaga. Apa itu? Silahkan katakan padaku. Ini, bawa ini untukku. Ini adalah harta kuno peninggalan hutan laut dalam. Dibutuhkan jutaan tahun untuk membentuk benda ini. Dan ini juga memiliki efek untuk membuka kebijaksanaan spiritual seseorang. Dengan ini kamu bisa meningkatkan kekuatan jiwamu dan melakukan terobosan. Bahkan, kamu mungkin bisa mencapai ranah orang suci dalam waktu singkat. Tunggu, saya dengar bahwa hutan itu adalah tempat yang berbahaya dan didiami oleh binatang roh tingkat 12 yang jumlahnya tak terbatas. Artinya benda ini sangatlah berharga. Saya tidak bisa menerimanya, kata cucu yang langsung menolak pemberian itu. Tidak, kamu harus menerima ini. Setidaknya aku ingin wanita yang dipuja oleh putraku tumbuh dengan layak. Waktuku sudah tidak lama lagi. Aku akan segera menyusul putraku. Jadi tolong manfaatkan ini dengan baik, kata Meng San sambil terus merintih. Nona Chu, ambillah ini. Berlatihlah dengan baik. Lalu di masa depan, bunuhlah orang yang telah berani mengambil nyawa putraku. Tolong sekali ini bantu aku membalaskan dendam untuknya. Aku tidak akan menuntut apapun lagi padamu. Setelahnya kamu bebas, kata Meng San yang terlihat seperti orang tua yang hendak menemui ajal. Kemudian benar saja, kepala Meng San jatuh ke samping dan dia menghembuskan nafas terakhir. Tidak, Tuan bertahanlah, Tuan! Teriak penjaga yang saat ini ada di samping Meng San. Cucu terlihat cemas. Kenapa ini?
Bukankah Tuan Meng sudah berada di puncak ranah Sain? Lantas bagaimana dia bisa menjadi begitu lemah? Kedua orang itu menghela nafas panjang dan berkata, sejujurnya semenjak Tuan Muda meninggal, Tuan selalu mengkhawatirkannya. Dia marah dan sedih di saat yang sama. Akhirnya dia dijangkiti penyakit jantung yang akut. Kami sudah mencoba berbagai macam pengobatan, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Sekarang Tuan telah meninggal. Saya tidak tahu lagi apa yang akan terjadi pada Gunung Suci. Akan ada banyak perselisihan dan juga kehancuran Gunung Suci ke-6 tidak bisa dihindari. Tampak kedua pemuda itu ketakutan dan menangis. Tunggu, mungkin ini bisa. Nona Chu, tolong sembuhkan Tuan. Mungkin jika Anda melakukannya dengan tulus, Tuan bisa bangun, kata salah seorang pemuda itu. Benar, Tuan selalu menyayangi Nona Chu seperti putrinya sendiri. Karena dia menganggap Nona Chu itu sebagai mantunya yang berharga. Jadi tolong, Nona Chu, bersediakah Anda membantu? Cucu tampak ragu untuk sesaat, tapi pada akhirnya dia pun mengangguk. Aku akan mencobanya. Cucu kemudian maju dan mulai menyalurkan energi ke tubuh Meng Shan. Dia mencoba untuk menyembuhkan luka-luka Meng Shan. Namun tidak ada yang terjadi. Meng Shan masih tetap diam. Dua orang lain terus memprovokasi. Nona Chu, apa Anda sungguh ingin menyelamatkan tuanku? Jika iya, mohon tunjukkan ketulusan Anda. Aku sedang berusaha, kata cucu yang terus memeras energinya. Setelah beberapa saat masih tidak ada yang terjadi dan energi cucu mulai menipis. Sedangkan kedua orang itu tampak mengerutkan kening dan berkata lagi, Nona, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Kita tidak boleh membiarkan Tuan meninggal seperti ini. Ayo, teruslah lakukan. Tolong tuanku. Ini sulit. Ini semua benar-benar tidak memberikan efek apapun, kata cucu yang mulai tampak pucat. Saya yakin jika Anda menggunakan seluruh hati dan kekuatan Anda pasti bisa melakukannya, kata kedua orang itu. Cucu terus memeras dan menyalurkan energinya sampai tetes terakhir. Dan pada akhirnya, dialah yang jatuh pingsan karena kehabisan energi. Melihat hal ini, kedua pemuda itu menghela nafas dan berkata, Tuan, sepertinya rencana ini tidak berhasil. Aku juga sudah menduganya. Karena itu aku ingin Van Er mengambil hatinya dan membuat cucu jatuh cinta padanya. Lalu dengan begitu tinggal menyiapkan skenario kalau Van Er terbunuh. Dengan begitu Emperor Realm Avenue akan terlepas darinya, kata Meng Shan yang perlahan bangun. Tubuhnya yang sebelumnya terlihat pucat kini perlahan kembali menjadi cerah. Ya, semuanya hanya settingan. Lalu setelah itu Meng Shan berkata, sekarang bawa kembali dia. Aku akan pergi mencari seorang pria yang katanya berasal dari keluarga Luo dan dia cintai. Mungkin aku bisa menggunakan bocah itu untuk memancing benda yang ada di dalam tubuh anak ini supaya mau keluar, kata Meng Shan sekali lagi. Konyol sekali. Apa kau ingin mencapai ranah Emperor dengan cara seperti ini? Sebuah suara dingin menggema di langit. Siapa? Teriak Meng Shan yang terkejut. Tiba-tiba saja dari langit energi jatuh seperti badai. Segera seluruh bangunan yang ada di sana dihancurkan dalam sekejap. Bahkan Meng Shan pun sampai terpental bersama dengan dua bawahannya.
Jelas saja bahwa itu adalah kekuatan yang jauh lebih besar daripada kejadian saat Fang Min meledakkan diri. Respon dari Meng Shan juga sangatlah berbeda. Sebelumnya Meng Shan dapat berdiri dengan tenang, tapi sekarang dia sampai terpental. Artinya pelakunya jelas memiliki kemampuan yang sangat kuat. "Tuan, apa Anda baik-baik saja?" teriak kedua bawahan itu yang langsung keluar dari balik puing-puing. "Ya, aku baik-baik saja," kata Meng Shan yang kemudian keluar juga. "Sekarang di mana Juju?" tanyanya. "Saya tidak tahu. Mungkin gadis itu sudah dimusnahkan bersama ledakan tadi. Apalagi dia hanya berada di ranah Guiyuan. Itu bukanlah hal yang mustahil," kata pelayan itu. "Tidak, gerakan itu hanya ditujukan pada kita bertiga dan itu tidak mengandung niat membunuh sama sekali. Karena itu seharusnya gadis itu masih hidup," kata Meng Shan. "Benarkah? Jika memang begitu dan dia tidak ada di sini, artinya gadis itu sudah diculik." "Tidak mungkin. Gunung Suci dijaga ketat. Bagaimana bisa ada pencuri yang masuk ke dalam rumah? Kecuali orang itu terlampau kuat sampai kita bukanlah tandingannya." "Tunggu, jika memang orang ini sangatlah kuat, maka bisa jadi orang ini adalah orang yang telah membunuh Tuan Muda," kata pemuda itu. "Sial, sejak kapan ada orang sekuat ini di alam kudus?" kata Meng Shan sambil menghela nafas panjang dan tampak kecewa. Kini mereka telah kehilangan harta karun yang sudah mereka jaga selama 100 tahun lebih. Tapi pada akhirnya mereka harus menelan pil pahit karena harus mengikhlaskan hal ini. Sekarang ada sesuatu yang berhasil menculik seorang gadis di bawah mata mereka. Artinya mereka bukanlah tandingan dari orang ini. Jadi jika mereka tetap memaksa, maka merekalah yang akan binasa. Langkah terbaik yang bisa mereka pilih adalah melupakan masalah ini. Di saat yang sama, Yun Hai kini masih disalib dan tubuhnya tampak mulai melemah. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara pintu ditendang dari luar. Saat Yun Hai menengok, dia pun tersenyum. "Kak Suo, akhirnya kamu datang." "Di mana King Chen?" tanya Sofan sambil berjalan bersama dengan Jiantong. "Aku tidak tahu. Sejak kami datang ke Gunung Suci, kami sudah dipisahkan. Namun aku yakin kalau Kak King Chen baik-baik saja, karena mereka memperlakukannya dengan sangat baik. Kalau begitu, terima kasih banyak atas kerja kerasmu. Kamu telah menanggung luka yang sangat menyakitkan. Tenang saja, aku akan membuat mereka membayar ini 10 kali lipat," kata Sofan sambil melepaskan Yun Hai dan memberikan obat untuk luka-lukanya. Mendengar ini, Yun Hai pun segera mengangguk dan tersenyum. "Ayo sekarang kita harus pergi dan menyelamatkan King Chen terlebih dahulu. Kita pastikan bahwa kalian aman, lalu aku akan membuat perhitungan dengan semua orang." "Tunggu Kak Suo, bukankah keributan beberapa menit yang lalu itu adalah ulahmu? Bukankah kamu menyelamatkan Kak King Chen?" Sofan dan Jiantong mengerutkan kening bersamaan. Karena pelakunya bukanlah mereka. Tapi siapa? Siapa yang berani membuat keributan di wilayah Gunung Suci? Aku tidak bisa memikirkan lagi siapa yang melakukannya. Tapi lebih baik sekarang kita tinggalkan saja tempat ini terlebih dahulu, kata Sofan. "Hoi, siapa kalian? Berani sekali kalian mengambil tahanan di Gunung Suci kami?"
teriak dua orang penjaga yang berada di puncak Rana Savren. "Kalian hanya menghalangi jalan ayahku, nyahlah!" Tiantong segera melepaskan serangan dan menghancurkan keduanya menjadi bubur. Setelah itu Sofan berkata, "Tempat ini akan menjadi semakin ramai. Sekarang ayo keluar dari tempat ini." Sofan segera membawa Yunhai keluar dari sana. Ya, berikutnya adalah pertarungan antara Sofan dan Meng San. Dan apa yang akan terjadi nanti kita akan saksikan lagi di part berikutnya. See you again dan bye.